الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita, Masya Allah. Dan seperti biasa kita ketemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, hari ini seru banget nih guru. Kenapa kita ngebahas tentang hati yang berkarat. Namun sebelum dibahas sama guru, kita sapa dulu yang ada di sini guru ya. Dulu umi-umi kita. Baik, assalamualaikum Umi. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Dari majelis taklim mana nih? Ada yelnya katanya ya. 1, 2, 3. Wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Wasur Ridhaullah Kabupaten Bekasi mengharap ridha Allah. Amin. Cahaya Hati. Yes. News TV. Yes. Yes. Masya Allah, terima kasih. Dan mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan. Baik, insya Allah nanti kita juga ketemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Dan seperti biasa kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Baik, guru, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi tentang hati yang berkarat nih, Masya Allah. Ada berita tentang kapal selam nih katanya yang di perairan Bali kalau nggak salah ya. Tidak terdetek ya atau hilang. Mungkin kita sama-sama doa Ya, guru. kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan ketemu. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan selamat insya Allah. Amin ya Allah, amin. Dan ini memang musibah besar karena yang kalau benar yang wafat ini kan orang-orang terbaik di bidangnya ya. Iya. Dan bukan sedikit, angka 51 ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamatkan kawan-kawan kami dan mudah-mudahan ketemu kapalnya sama orang-orangnya. Amin, amin. Dan dimudahkan para yang mencarinya. Amin. Dan diampuni segala dosanya. Kalau memang wafat, semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mengingat wafat dalam tugas dan wafat di bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan keajaiban-Mu dan menyelamatkan Indonesia dari segala musibah, bala, bencana, keburukan, kesalahan, kejelekan. Insya Allah. Amin. Wassallallahu alaihi Amin, kabul insya Allah. Baik guru, ini kalau ngomongin masalah hati yang berkarat artinya kita identik dengan iri, syirik, dengki, hasad, ujub, takabur, komplit di hati semuanya. Bisa sampai Ya, berkarat tuh bismillah. guru, silakan guru. Jadi memang ini pemirsa, ini soal frekuensi. Ya. Jadi how to communicate, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah yang punya segala rizki, yang punya segala karunia dan nikmat. Ini memang tergantung hati kita. Begitu hati kita benar, kita mancarin sesuatu dan narik sesuatu.
Saya ulangi kalimatnya pemirsa ya. Begitu hati kita benar, ntar mancarin sesuatu dan narik sesuatu. Nah kalau salah nih, kalau jelek salah, maka dia mancarin yang jelek juga narik yang jelek. Kenapa orang pada susah? Sebenarnya memang perkara hati. Ini saya kalau begini pada marah-marah nih orang. Oh jadi kok kalau susah hati gue jelek. Nah kan bener jelek, lu marah-marah tuh. Jadi memang frekuensi, soal frekuensi. Maka saya sering bilang pemirsa sama anak-anak. Sama para ibu ketika manggil anak-anak. Misalkan dipanggil nih anak-anak, kakak gitu. Terus si kakak gak nyaut, diem. Terus si orang tua naik nih, kakak. Dipanggil lu bukan nengok, kok nyaut. Terus dia masih diem. Dinaikin lagi nih. Kakak, dipanggil sama mama juga. Nah terus si kakak ngomongnya santai, yang perlu siapa? Ya Allah. Ini soal frekuensi loh. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi sang ibu memanggil anaknya dengan mulut yang suka ngomongin orang. Ngedumel mulu. Ngoceh aja bawaannya, sebel, kecewa, ngeluh, kurang zikir. Nyela orang mulu gitu loh. Ngaci maki orang mulu. Mulutnya itu gak dipakai buat baca Quran. Jadi frekuensi mulut kita ini gak pas sama kupingnya anak. Belok kemana-mana. Makanya kalau orang nyari rizki, hatinya jelek, itu beloknya kemana-mana, nggak nemu. Nah saya bilang bu, pemirsa saya, udah coba jajal, jangan manggil anak. Benerin dulu mulutnya. Nah mulut bener itu dari hati yang bener. Mata benerin dulu juga dari hati yang bener. Telinga benerin dulu itu dari hati yang bener. Tangan, kaki semua dari hati yang bener. Nah si ibu nih misalkan frekuensi dia rubah dah. Dia banyakin zikir, ketemu makanan juga dia puji, ya kan. Fi qulubihim marad. Jangan sampai itu. Jangan sampai mudah ada penyakit. Nanti malah fazadahumullahu maradha. Nah begitu dibenerin 2 minggu kerjaannya muji. Terus kerjaannya seneng. Terus ketemu apa aja pokoknya riang gembira. Nggak ada kita ngomongin jeleknya orang. Nggak ada. Nah coba ada panggil si kakak. Kakak, iya mah cakep. Padahal seminggu yang lalu diem aja. Itu kalau diterusin lagi makin bersih. Si kakak nggak manggil aja. Si kakak nih gak dipanggil, dia datang. Mama manggil. Masya Allah. Pak, kok kayak manggil? Nah, rezeki kayak gitu. Ah. Ini kita kalau bersih nih hati nih, kita mau jual motor nih. Tapi hati kita bersih. Gitu. Memancar pada kelakuan kita ketika bermotor. Motor itu gue dipakai buat yang benar, yang bersih. Terus pada saat mau jual, kan ada orang-orang jual ke sana sini tawarin kemana-kemana. Harga malah jatuh. Harga 8 juta bisa 1,5 loh. Percaya gak pemirsa? Saya pernah begitu soalnya. Sebab gak laku-laku akhirnya gade. Yang begitu. Gak laku-laku akhirnya gade. Tapi kalau hati kita bersih. Baru ngucap doang nih. Ya Allah pengen jual motor. Baru ngucap. Gak ada yang denger. Kagak ada yang denger. Cuman kita yang mau Allah. Tapi ada yang datang. Ji motor lu mau dijual gak? Bisa begitu. Temu langsung. Hah? Kenapa? Karena dia mancarin sesuatu dan narik sesuatu. Jadi kalau ibu bapak pengen mancarin yang baik dan dapat yang baik, baikin tuh hati. Jangan sampai ada dengkinya, sebelnya, bersih. Nah ini mumpung Ramadan, betul nggak? Hah? Doain Yusuf Mansur juga biar hatinya benar. Masya Allah saling doain guru. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Dan baik sesaat lagi kita akan kedatangan tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Masya Allah, guru kita kedatangan tamu guru. Ini top sesuai namanya, Roket. Roket, baik nama beliau adalah Nurul Atik, memiliki bisnis ayam. Ya. Ayam goreng ya? Kuliner ya, kuliner ya. Kuliner. 900 cabang. Baik, boleh kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Langsung kita ngobrol. Karena kembali lagi insya Allah yang kita ingin tanyakan how to atau bagaimana sih bisa sampai seperti sekarang ini. Karena Ali yakin nggak ada yang sukses dalam waktu instan ya guru ya. Seperti guru ajarin, jangan lihat suksesnya tapi lihat bagaimana cara suksesnya kan guru selalu bilang gitu. Nah boleh nggak berbagi dengan kita, silakan Pak Nurul.
Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Yusuf Mansur yang saya cintai, yang saya idolakan. Masya Allah. Selama ini hanya lihat di TV saja, tapi hari ini alhamdulillah bisa tatap muka. Luar biasa, spidol, siapin spidol. Buat apa guru? Buat tanda tangan. Karena saya ada beberapa buku Ustadz yang saya pelajarin yang terkadang itu ya di buku itu ada beberapa yang belum nyampe ilmu saya. Untuk Tentang memahaminya ya. sedekah, tentang itu saya berusaha belajar di situ Ustadz. Ya, Jadi- baik. Pak, sekarang Bang Dulu boleh ceritain Ya. gimana perjalanannya nih awal-awalnya sampai seperti sekarang ini? Ya alhamdulillah memang kan saya dari kecil lulus SMA belajar kerja di cleaning service di restoran fried chicken ya. Jadi pengalaman saya di situ 9 tahun dari cleaning Cleaning service. service yang bersih-bersih. 9 tahun ya? 9 tahun, tapi perjuangan di situ memang cleaning service ya sekitar 1 tahun lebih. Tapi karena ada jenjang karir, ada peluang, ada kerjaan apapun yang kita kerjakan adalah kita harus tekunin selagi itu halal. Jadi ada jenjang karir sampai akhirnya jadi sampai area manager gitu. Ya ini ada sedikit apa namanya tulisan ya. Aku nggak Servis sukses. sukses, Benar-benar dari Masya Allah. bawah ya. Benar-benar Allah. dari bawah loh. Jadi memang cleaning service-nya sudah di kerjaan apa di kuliner? Di fried chicken juga. Fried chicken gitu. juga ya, jenisnya sama ya. Ya. Tapi waktu itu bukan bagian masak atau apa, tapi malah cleaning service ya. Cleaning service karena kan saya hanya pendidikan SMA dan lulusan terbaik sebetulnya saya. Oh, Masya Terbaik dari belakang. Allah. Bagus, good. Lah gimana memang nilainya banyak yang angka 5 ya toh. Oh. Karena orang tua saya kan petani nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, tukang batu dan saya sangat bersyukur orang tua bisa menyekolahkan saya sampai SMA itu saya sangat bersyukur. Ya Allah. Oke. Titik baliknya Mas kapan itu mulai buka pengen usaha buka bisnis melejit? ya. Saya buka usaha ini untuk Rocket Chicken ini tanggal 21 Februari 2010. Jadi 11 tahun sekarang 920 cabang lebih. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, perjalanan tiba-tiba kok pengen buka sendiri tuh gimana sih awalnya? Nah saat itu saya titik jenuh ikut di perusahaan orang sudah nggak sehati. Jadi mumpung saya masih muda, visnya ya walaupun saya udah tua sebetulnya. Tapi nominal masih kelihatan masih muda, mumpung masih muda saya harus usaha sendiri. Karena saya dapat motivasi dari kakak saya, modal itu tidak harus uang. Dan saya benar, saya mendirikan perusahaan ini tidak mengeluarkan modal awal. Tapi dimodalin orang dulu karena memang franchise. Di situ memang berat saat pertama kali saya bilang franchise. Mana restorannya? Belum ada. Anda belum punya kok sudah jual franchise gitu. Ya saya nyombongan sedikit. Nanti kalau booming kakak mau franchise nggak tak kasih gitu. Ini saya kasih kesempatan pertama. Ya Allah, udah pede dulu di Kalau awal ya. besok nggak bisa. Sekarang. Sekarang, nanti kalau saya udah terkenal saya nggak kasih. Iya, Masya Allah. gitu. Nah Jadi- itu racikan apa segala macam belajar dari tempat sebelumnya atau gimana? Gimana? Racikannya apa segala macam? Racikannya saya namanya fried chicken, bumbu rumah tangga itu seperti biasa ya racikannya. Dulu kalau nyari pernah nyari ya bumbu yang kering, yang garlic segala itu kan di Jelambar di Jakarta, saya posisi di mana saya nggak ngerti ya. Setelah saya dapat bahan-bahan itu kan kita racik sendiri aja. Sampai ketemu formulanya ya udah kita bikin untuk itu. Tapi kondisi sekarang memang sudah nggak mumpunin untuk ngeracik sendiri, kita pasarkan dengan pabrik. Pabrik Karena ya. setiap sekali datang mungkin dari bumbu itu aja ya 7 ton Ya Allah. minimal Per? sekali pengiriman. Wih, sallu ala nabi. Dan Iya, kita udah pasti pabrik semua. Nah, kita harus lihat bagaimana inilah fadilah usaha ya. Fadilah dagang pemirsa. Jadi menghidupi 900 juga franchiser kan? Ya. Iya luar biasa itu. Dan Titik sulit maksudnya pasti ada kesulitan, hambatan yang istilahnya bisa dibagi sama pemirsa semua di rumah, jangan kendor gitu, gimana? untuk saat ini saya nggak ada kesulitan ya dari mulai mendirikan Rocket ini. Masya Allah. Beda dengan waktu sama waktu zamannya kerja, itu ledekan, ejekan itu ada gitu. Tapi saya
sejak punya roket ini, anggap aja mungkin ada rintangan itu bukan kesulitan, tapi itu adalah motivasi saya untuk lebih baik. Lama ini seperti itu, mungkin semacam ancaman itu tetap berjalan dengan baik, akhirnya banyak yang jadi teman juga, kita nggak ada hambatan tuh. Selalu meroket alhamdulillah, karena sebelum pandemi 2019 itu kita buka bisa 236 cabang dan konsepnya tuh resto semua, bukan pakai gerobak rombong, itu bukan. Dengan minimal 40 tempat duduk. Masya Allah. Nah, baik, mungkin sedikit ada amalan nggak yang dijaga sehingga akhirnya bisnisnya tetap terjaga sampai saat ini? Duh, masih jauh ke sana, cuman yang saya terapkan memang dari teman-teman itu ada pengajian rutin tiap bulan sama anak-anak yatim, terus pengajian akbar rutin setiap tahun biasanya sama Habib Syekh, ya. Kalau sama ya Gus Miftah, ya. Kalau yang lokalan masih ada. Ini acara apa ini? Acara apa ini? Ini acara kemarin banjir di Kalsel. Oh, jadi berangkat sana. Tiket semua tinggal berangkat. Ternyata dari berangkat kondisinya kurang baik, Pak. Jadi tim saya di sana dengan bantuannya aja. Ya, kita memang saya mau berusaha menjalankan sendiri. Jadi biar tahu empati di lapangan. Ya. Kalau kita mungkin banyak sumbangan yang disalurkan saja, itu kita nggak tahu aslinya. Jadi kalau bisa kan kita tahu aslinya, oh ternyata seperti ini. Dan kemarin itu tim saya itu perjalanan naik perahu itu 2 jam. Kemudian sampai 3 jam untuk menyentuh daerah yang gini-gini ya pemirsa. Jadi pegangan rizki itu emang sedekah, berbagi, doa-doa, ngaji-ngaji. Itu nggak bohong lah. Supaya dekat sama yang ngasih rezeki. Luar biasa. Mudah-mudahan terus meroket betul. Amin. Dan yang bisa dibawa meroket juga Indonesia. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya. Ini jauh-jauh Pak Nurul Atik datang kemari ya. Dari Jogja. Dari Jogja. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan aku sholawatin terus. Mudah-mudahan kita juga punya bisnis semeroket Pak Nurul. Amin. Baik, Masya Allah, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita. Masya Allah, masih semangat ya Bu ya. Dan kita akan kembali menyikapi tema kita yaitu hati yang berkarat bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Baik Kiai, Masya Allah, terima kasih waktunya untuk hadir di sini. Mohon ilmunya nih Kiai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang hati yang berkarat. Kalau emas berkarat bagus. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil quluba tasda al-hadid idza asabahul ma." Jadi hati-hati ini kadang-kadang bisa berkarat sebagaimana besi terkena air. Kalau besi terkena air ya sama, bisa berkarat. Hati kita, hati bapak-bapak, hati ibu-ibu kadang-kadang bisa berkarat. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah karena perbuatan maksiat kita. Dosa kita, dan salah satunya di antaranya adalah orientasi kita tentang keduniaan. Oleh karena itu, para sahabat bertanya, "Wakila ya Rasulullah, wa ma jila'uha?" Apa kira-kira pembersihnya supaya hati kita ini tidak berkarat lagi? Qala, Rasulullah menjawab,
kasratu dzikrul mauti wa qiraatul Qur'an, yaitu memperbanyak ingat akan kematian juga sering membaca Al-Qur'an. Ingat mati ini penting karena orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Sebaliknya kalau kita nggak pernah ingat akan kematian, yang terjadi adalah benci. Dalam bahasa hadis disebut dengan karahiyatul maut. Kenapa bisa benci dengan mati? Salah satu penyebabnya adalah hubbud dunia. Apa itu hubbud dunia? Menjadikan dunia sebagai sebuah tujuan. Kalau orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dalam pendekatan ilmu tasawuf, salah satu penyebabnya adalah pertama tulul amal, panjang angan-angan. Masya Allah, tiap hari yang dipikirin duit. Kadang-kadang gak mau kerja tapi kepingin kaya. Ngelamun aja. Yang dikumpulkan adalah kalimat seandainya. Seandainya kami bisa punya duit segini, mau beli ini. Seandainya, makan aja itu seandainya. Jadi seandainya itu huruf setan itu. Karena apa? Hayalan. Orang kalau sudah tulul amal panjang angan-angan, dari pendekatan psikologi akan senang melakukan sesuatu yang sifatnya spekulatif. Main untung-untungan. Kira-kira ini duit 10.000 bisa menjadi 10 juta, gimana caranya? Karena apa? Karena panjang angan-angan. Akan lebih berbahaya lagi kalau panjang angan-angan itu sudah berubah menjadi penyakit hasad. Apa itu para pemirsa yang disebut hasad? Manakala ada orang lain mendapatkan kenikmatan kita tidak pernah suka. Manakala ada orang mendapatkan rezeki tidak suka. Jangankan orang lain. Saudara kita sendiri kaya. Enek. Masya Allah. Ada yang begini? Banyak ya. Mana orangnya ini? Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, oleh karena itu jangan suka mikirin rezekinya orang lain deh. Apalagi mikirin bininya orang lain. Ya Allah, jangan sama sekali, jangan ya. Masya Allah. Nah oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita memperbanyak zikrul maut. Yang nomor 2 adalah supaya hati kita ini tidak mengkarat tadi ya. Yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ayo kita senantiasa zikir kepada Allah. Insya Allah hati kita ini merasa tenang. Sekalipun rezekinya sebatok, turune ngorok. Kalau tidurnya ngorok kan enak. Tapi kalau pikirannya, orientasinya keduniaan, sekalipun bulan puasa mikirin duit. Kira-kira berapa yang akan kita bawa ke kampung? Mudik kagak. Mudik kan dilarang ini. Walaupun dilarang kadang-kadang masih ada yang nekat juga. Tapi kadang-kadang pikirannya mudik. Kalau bisa bawa mobil yang mereknya, Masya Allah. Nah oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ini berusaha untuk membersihkan hati yang karatan. Kalau Opek itu apa itu nyanyinya? Tombo hati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran sak maknane. Nah, maca Quran sak maknane artinya
belajar membaca Al-Quran disertai dengan maknanya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Bloko itu Ya apa? Allah, enak banget ya Allah. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Di dunia ini terutama. Tapi Ar-Rahimi adalah kasih sayang Allah hanya diberikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Itulah barangkali Gus Ali. Masya Allah. Kalau Gus itu bisa nakal-nakal dikit. Baik, terima kasih Kiai ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan semuanya ya. Baik, dan pemirsa di rumah saat ini langsung aja kita siapkan Al-Qur'annya. Karena saat lagi kita akan ngaji bersama Ustaz Syami ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah. Udah semangat semuanya? Pastinya udah paham ya. Yuk ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فالحمد لله اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu, Insya Allah sudah buka Qur'annya? Sudah buka Qur'annya dan Alhamdulillah silahkan juga jamaah di rumah membuka Al-Qur'annya. Surah apa Bang Ali hari ini Bang Ali? Ini At-Tahrim. At-Tahrim. Iya. Surah At-Tahrim kita mulai dari ayat pertama. Masya Allah. Silahkan dibuka surah At-Tahrim. Ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dan seperti biasa Syam tidak sendirian. Tidak hanya dengan Bang Ali dan ibu-ibu. Ada peserta yang hadir hari ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini udah bunyi belum mic-nya? Halo cek satu. Cek. Oh, oke. Namanya Lebih keras, siapa? suaranya lebih keras ya. Fadil. Siapa? Fadil. Fadil. Oh, Fadil. Coba bilang. Fadil. Ya, bukan Fadil. 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 Ya, Fadil dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Masih sekolah ya, Dil ya? Masih. Kelas berapa? Kelas 3 SMP naik SMA. Oh, kelas 3 SMP. Mau menuju SMA nanti ya? Iya. Berarti online terus ya ini ya, kelas 3 SMP-nya. Masya Allah. Kenapa mau ke sini, Dil? Ya, ini ada saudara pernah ke sini. Oh, ada saudara ke sini, terus ngajakin Fadil juga. Oh ya udah. Baik, silahkan dibuka surah At-Tahrim ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Fadil silahkan. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Iya. Ya ayyuha. Kalau ayyuha pakai huruf ha besar. Ayyuha. Kalau tuharrimu ini pakai ha kecil. Lima tuharrimu ma ahallallah. Ya pakai huruf
Ha kecil. Kalau ya ayyuha pakai besar. Coba diulang. Ya A-nya harus jelas. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Iya, dibuka lagi mulutnya. Ahallallahu lak. Terus. Ahallallahu lak. Iya. Tabtaghi mardata azwajik. Coba za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Ya. Tabtaghi mardata azwajik. Ya huruf zai. Tabtaghi mardata azwajik. Ya. Tabtaghi mardata azwajik. Iya. Wallahu ghafurur rahim. Allah. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Saya mau dengar ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. Terus. والله مولاكم. Terus. وهو العليم الحكيم. Allah, silakan Fadil. Qad faradallahu ala Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Ya. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ya, Fadil nih sebenarnya suara hurufnya udah benar. Cuma bentuk mulutnya kurang dibuka, Fadil ya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Dibuka dulu. A I U A I U. Ya, qad. Qad Jangan faradallahu qudufu. Jangan. Qad faradallahu. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Iya, tahillah hi. Tahilla. Iya. Terus? Wallahu maulakum. Iya, huruf wa itu tipis ya. Wa, huruf wa itu tipis, Allahu tebal. Wa tipis, Allahu tebal. Jangan wa-nya ikut tebal. Wallahu, jangan wallahu. Wah biasa dulu. Wallahu, bukan wallahu. Salah kalau wallahu salah. Wallahu maulakum. Coba. Wallahu Ya. maulakum. Ya, sama kalau orang adzan tuh jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak sadar, dia bilangnya Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Jangan Sami'allah. Oh, ya, jadi bukan oh tapi ya. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Silakan Fadil. Wallahu maulakum Iya. wa huwal alimul hakim. Masya Allah. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. Ibu-ibu, 1, 2, 3. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. Nah, boleh diperhatikan ke layarnya. Wa id asarranna. Tahan dulu. Asarran nabiyyu. Ya tasdid. Tasdid itu artinya tekanan, ditekan. Ya wa id asarra. Tekan sarra. Nabiyyu.
Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di. Huruf ini huruf dhad. Huruf dhad. Beda huruf dhad dan huruf da. Ya, kalau ba'di ya artinya setelah. Kalau ba'di ya sebahagian atau antara gitu. Ba'di. Azwajihi haditha. Azwajihi haditha. Silahkan Fadil. Wa idh asarwan nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Sekali lagi. Wa idh asarwan nabiyyu ila ba'di azwaj Oh, iya. Ulang azwaj dari wa'id. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Iya, perhatikan huruf demi hurufnya Fadil ya. Karena Fadil bisa, cuma kadang ditutup mulutnya. Jadi kayak seenaknya gitu loh. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi. Jadi kayak bergumam ya. Ya dibuka aja mulutnya. Ba'di soalnya Fadil bisa mengucapkannya. Seandainya Fadil nggak bisa, ya maafulah, termaafkan. Tapi Fadil bisa, cuma Fadil nggak membuka mulutnya. Nah, lanjut Fadil. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arwafa ba'dah. Iya. Alaihi Dari arrafa. Arrafa ba'dahu. arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Iya. Am ba'd. Am ba'd. Ya, selesaikan dulu ain. Ya. Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Ya. Terus? Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Iya. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Iya. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Kalau ada huruf ro tebal kan? Ro itu tebal. Tapi kalau sebelumnya adalah kasroh i, ini khabir, maka yang terakhir menjadi tipis. Nabba'ani al-alimul khabir. Bukan khabir, tapi khabir. Nah, itu dia. Jadi yang kita pelajari di awal-awal surah At-Tahrim ini adalah banyak saya dengar tadi Fadil itu membacakan kesulitan di huruf hamzah A, huruf A. Jadi contoh di awal tuh, ya ayyuha, harusnya ya ayyuha, A-nya jelas. Kalau Fadil ya ayyuha A, tidak ada tekanan di A I U harus ditekan. Ma ahallal, jangan ma ahallallah. Itu penyakitnya bukan orang Indonesia saja, tapi orang Arab juga. Jadi ada dalam Al-Quran itu satu kata a'jamiyun, berubah bacanya menjadi a'jamiyun. Karena orang Arab sendiri susah menyebutkan dua huruf vokal A bersamaan. A. Jadi mereka susah panggil AA. AA itu susah. Jadi kalau ke Bandung orang Arab susah AA. Dia bilang AA. AA. Kayak bersambung gitu. Jadi kayak mat AA. Jadi bukan AA ya. Jadi ya, mudah-mudahan selalu dekat dengan Al-Quran. Fadil, begitu pula kita semua insyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Alhamdulillah kita masuk segmen akhir. Pokoknya ingat ya. Dari hati nanti memancarkan sesuatu dan menarik sesuatu. Jadi kalau kita mau yang kita pancarin itu baik, kemudian juga narik yang baik, ya hati kita mesti baik. Benar, ya mesti benar. Kecil, ya jadinya juga kecil.
Tapi ketika hati kita juga gede, maka mancarin juga sesuatu yang gede juga. Terus nariknya juga sesuatu yang gede. Gitu, waktunya berdoa. Insya Allah Kiai kita akan kita aminkan bersama-sama. Qabul insya Allah. Bismillah Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Yusuf Mansur, Kiai Haji Samsul Ma'arif, Ustaz Syam. Terima kasih juga untuk Mimi Jamilah. Terima kasih untuk seluruh yang ada di studio dan pemirsa di rumah. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah